Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak Jemaat GKJ Boyolali dan simpatisan yang menonton dalam hal ini persuan doa ini dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat dan kondisi sukacita. Mari saat ini kita bersama-sama bersekutu melalui sarana media online ini di dalam tayangan video persetujuan doa di hari Rabu, dan tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Oktober di hari Rabu ini. Dan saat ini marilah kita mengawali persekutuan doa ini. Kita akan bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Di dalam Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah, kita akan menyanyikan bait pertama dan yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit Tambura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami datang ke hadirat-Mu, di dalam kami boleh bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan, mengingat akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup-hidupan kami, sehingga membawa kami, mengingatkan kami akan syukur yang kami naikkan kepadamu. Saat ini Tuhan, di dalam persekutuan doa ini, kami bersama-sama akan menerima firman-Mu. Kami mohon Tuhan pertolongan Roh Kudus dalam memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami kebenaran, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang boleh kami renungkan bersama. Hamba-Mu di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas 17. Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 19. Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, ke-10 orang kusta. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama mengambil nats di dalam ayat ini, dalam perikop ini, yaitu di ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka telah melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan perikop ini dengan tema jangan lupa bersyukur. Tentu ketika mendengar judul ini, Bapak Ibu sudah pasti melihat pada satu orang yang kembali, yang disebut di sini adalah orang Samaria yang bersyukur kepada Tuhan karena merasakan dirinya sembuh. Ya, itu menjadi inti dalam hal kita akan berefleksi di dalam perenungan ini. Tetapi jikalau kita mau melihat secara utuh, secara narasi, secara cerita, sungguh ini menjadi sebuah cerita yang menarik. Di dalam hal perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem, ia menyusur di perbatasan Samaria dan Galilea. Samaria, ibu kota Israel Utara, di mana dalam hal ini menjadi gambaran mengenai hal masyarakat yang berbeda, yang memiliki batas dengan orang-orang Yahudi. Dalam hal ini, di perbatasan antara Samaria dan Galilea, ternyata di situ ada sekumpulan, yakni 10 orang yang menderita sakit kusta. Orang yang menderita sakit kusta ini melihat Tuhan Yesus dan berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kalau kita melihat dalam hal hukum saat itu, peraturan saat itu, ternyata memang ada batasan mengenai hal orang yang suci dan orang yang tidak suci, orang yang kudus dan orang yang tidak kudus. Bahkan dalam hal ini ada yang disebut orang-orang yang memang orang-orang benar dan orang-orang yang salah, dan ada batasan itu dalam hal strata sosial. Tentunya dalam hal ini ada label orang Yahudi, orang Israel adalah umat Allah, dan di luar itu bukan umat Allah. Dan di dalam orang Yahudi sendiri pun juga ada kaum, dalam hal ini kaum yang kudus, para imam, dan sampai orang-orang yang direndahkan oleh karena sakit atau memang karena keberadaannya, yang memang tidak hanya dibenci tetapi dijauhi. Dan salah satu dalam hal yang dijauhi adalah orang yang sakit parah, dan salah satunya adalah orang yang kusta. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak berdiri agak jauh dan berteriak. Tentu dalam hal ini sadar bahwa orang kusta tadi, 10 orang kusta tadi sadar akan keberadaannya yang memang dipinggirkan, termarginalkan, terpinggirkan, memang berbeda, komunitas berbeda dalam hal ini perkumpulannya. Dikumpulkan, memang dijauhkan dalam hal sosial secara masyarakat saat itu. Berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tentu kalau kita mau melihat secara jauh lebih dalam, orang kusta tadi, 10 orang kusta tadi, jelas orang kusta itu sudah sakit secara fisik, parah. Bahkan secara psikis dianggap sebagai dosa. Orang berdosa karena memang saat itu masih sangat memungkinkan penilaian itu adalah orang yang sakit parah adalah orang yang memang dikutuk oleh Tuhan, orang yang berdosa di hadapan Allah. Secara ekonomi juga mungkin kalangan rendah,
sehingga dalam hal ini membutuhkan pertolongan dalam hal ekonomi. Sosial ia dipinggirkan, ia dikeluarkan dalam komunitas masyarakat. Tentu pergumulannya sungguh sangat berat, sungguh sangat menyesakkan. Dan ketika mendengar tentang berita Tuhan yang berkarya di mana-mana, tentang Tuhan Yesus yang berkarya di mana-mana, berharap akan belas kasihan Tuhan. Siapa tahu Yesus itu, guru itu menolongku, dan memang dalam hal Yesus guru kasihanilah kami, memohon belas kasihan Tuhan supaya mereka mendapatkan pemulihan. Dan apa yang terjadi? Mungkin kita gambarannya Tuhan Yesus langsung menyembuhkan, seperti apa yang kita bayangkan dalam hal perjalanan Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang banyak. Tetapi di sini katakan bahwa Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan, bahkan dalam hal ini tidak ada tindakan kesembuhan dari Yesus secara hal langsung, tetapi malah justru perintah. Perintahnya apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perintah dalam hal ini, dan memang bisa juga menguji iman mereka dalam hal memohon pertolongan, lalu ada perintah. Dan mereka pun juga melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, 10 orang kusta tadi. Pergi dan memperlihatkan kepada imam. Kenapa kok ada perintah ini? Ya, imam saat itu memiliki wewenang dalam hal memulihkan secara sosial, secara spiritualitas. Dalam hal ini juga bahwa orang yang nanti sembuh, legitimasi atau pengakuannya harus melalui imam, sehingga ia dipulihkan dan diterima kembali oleh masyarakat. Dan apa yang terjadi ketika 10 orang kusta tadi taat dalam hal melakukan perintah Tuhan untuk memperlihatkan kepada imam, di dalam perjalanan mereka dikatakan seorang dari mereka melihat dirinya sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kayu Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Di dalam perjalanan mereka sembuh, dan dalam hal ini hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan di sini katakan bahwa ia melihat dirinya sembuh dalam perjalanan itu, memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Suatu pengakuan bahwa dalam hal ini yang merasakan sembuh dalam hal kesadarannya bahwa aku tadi memohon kepada guru Yesus itu, dan kembali karena aku merasakan bahwa dalam hal ini Tuhan Yesuslah yang menyembuhkanku dan kembali memuliakan Allah. Dan di sini notabene adalah yang dalam tanda kutip bukan disebut umat Allah, tetapi orang Samaria. Yang disebutnya bagi orang Yahudi adalah bukan umat pilihan. Dan ini yang menjadi sebuah panggilan dalam hal bersyukur, dalam hal proses ketaatan tadi, bahkan kembali sadar akan apa yang telah ia terima, itu oleh karena Tuhan, oleh karena Allah. Dan memang inilah yang aneh ketika 9 yang tadi kemana, dan itu yang ditanyakan Tuhan Yesus, bukankah yang 9 itu juga mengalami kesembuhan, mereka telah menjadi tahir, di manakah mereka? Mengapa mereka tidak kembali untuk memuliakan Allah? Dan ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa mereka tidak bersyukur? Kenapa mereka tidak kembali? Mereka lupa atas segala apa yang dipulihkan, apa yang mereka terima. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Samaria tadi yang bersyukur, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata bukan perkara hal sembuh, bukan perkara hal pulih dalam hal iman, tetapi menerima keselamatan karena imannya kepada Allah, dan iman itu menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, panggilan bersyukur itu menjadi panggilan yang semestinya kita rasakan dalam hal kehidupan orang percaya, orang Kristen. Menyatakan terima kasih saja kepada sesama, bahkan dalam hal ini menjadi suatu bagian dalam hal yang harus dibiasakan dalam hal kehidupan kita. Bahkan kalau kita dalam hal kehidupan keluarga, pastilah yang pernah menjadi anak dan sekarang menjadi orang tua, dalam hal ajaran, minta tolong, minta maaf, dan yang terakhir terima kasih, bukankah menjadi sebuah hal yang perlu dididik. Dan ini merefleksikan juga tentang hal kaitan terima kasih kepada Tuhan dalam ungkapan syukur. Atas apa yang ia kerjakan, atas apa yang ia
berikan kepada kita atas apa yang telah Tuhan nyatakan dalam perbuatannya. Yang mungkin kita sadari secara jelas atau mungkin tanpa kita sadari. Dan ini yang perlu kita nyatakan kepada Allah. Seringkali kita merasa bahwa sulit untuk bersyukur karena keadaan yang sangat berat sehingga kita sulit untuk bersyukur. Atau mungkin juga kita bisa karena terlalu bahagia, kita juga lupa dalam hal ini. Atau merasa bahwa hidup kita ya biasa saja, ini oleh karena hal ini diperoleh karena aku yang berusaha, ya ngapain aku bersyukur pada Tuhan, ini hasil kerja kerasku dan sebagainya. Tetapi saat ini mari kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kita bersyukur dan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah di dalam hidup kita, karena Allah yang memelihara, bahkan Allah yang menyatakan perbuatannya terus-menerus di dalam hidup-hidupan kita. Belajar dari hal ini, tentu seorang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus yang bersyukur dan sadar ada proses di dalam perjalanannya, di dalam ketaatannya, ia menjadi sembuh. Oh, ternyata ini oleh karena Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita yang berat di tengah pandemi ini, kita akan mungkin sulit merasakan betapa Tuhan itu sungguh memelihara kita. Karena dalam hal proses itu, kita mungkin bisa seperti yang 9, aku sembuh, aku pulih, ya memang karena tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tetapi ketika kita boleh melihat dalam pandemi ini, di dalam tengah kita yang berat ini, ekonomi dan sebagainya, bahkan kesehatan, kekuatan kita, mari kita bersyukur karena memang tanpa sadar Tuhan senantiasa memelihara hidup kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Terlebih di bulan keluarga ini, mari kita dengungkan terus dalam pendidikan dalam keluarga, kepada anak, kepada siapapun. Terlebih juga besok minggu di dalam hal ini kita semua Jemaat GKJ Boyolali merayakan Hari Raya Penuaian. Pertanyaannya, apa yang dituai sih? Aku juga tidak memiliki ladang dan sebagainya, atau tidak memiliki penghasilan. Ya, Hari Raya Penuaian ini adalah kita menuai atas segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang dirayakan adalah ungkapan syukur, bukan perkara besar kecil dalam hal persembahan, tetapi ya aku membawa persembahan ini yang terbaik untuk Tuhan, bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan. Yang aku terima dari dulu, sekarang, dan kelak pun aku tidak khawatir bahwa Tuhan memelihara hidupku. Inilah yang membuat kita melihat, meneladan seperti seorang Samaria yang kembali kepada Tuhan Yesus, memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur dan bersyukur. Dan ini menjadi sebuah panggilan kita untuk senantiasa diingatkan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saat ini kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, bibinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari Bapak Ibu, kita membawa doa salawat kita dan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk tidak lupa untuk bersyukur. Tidak lupa bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang memulihkan, memberkati kami, bahkan memelihara hidup kami.
Kami boleh meneladan seperti seorang Samaria yang kembali kepada Tuhan, yang oleh karena Tuhan mentahirkan, menyembuhkan sakit kustanya, boleh memuliakan nama Tuhan dengan suara nyaring di depan kaki Tuhan, tersungkur dan boleh bersyukur kepada Allah. Bukan perkara pemulihan hanya kesehatan, tetapi oleh karena iman, oleh karena percaya, orang Samaria itu mengalami keselamatan. Tuhan, kami bersyukur ketika kami diingatkan akan bagaimana kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui ungkapan syukur yang boleh menjadi bagian di dalam kami tunduk dan taat kepadamu. Tentu Tuhan, kami boleh mengingat atas segala kebaikan Tuhan. Sekalipun di tengah pandemi ini, di dalam kondisi yang berat, kondisi yang membuat kami harus berjuang, tetapi kami tidak lupa untuk senantiasa bersyukur, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam kami akan merayakan Hari Raya Penuaian besok Minggu 11 Oktober 2020. Kami boleh merayakan ungkapan syukur kami Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Ajar kami dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan persembahan kami kepadamu ya Allah. Dan Engkau akan melihat di dalam hal ini ketulusan kami, biarlah kami boleh Engkau layakkan, Engkau senantiasa kuatkan kami di dalam kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan boleh memberkati, memelihara, dan ajar kami juga menyatakan ini dalam kehidupan keluarga kami, menjadi bagian dalam pendidikan keluarga Kristen, dalam senantiasa mengingat akan ungkapan syukur terima kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Biarlah kami tidak lupa bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang dari dulu sekarang hingga sampai selama-lamanya Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini, bersama syukur kami ini, Tuhan berkati dan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, demikianlah persekutuan doa di hari Rabu ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita besok dalam perayaan Hari Raya Penuaian, merayakan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.